dimulai pada awal bulan di akhir tahun. Kami mengingatkan untuk para umat bahwa ketika Sang Penggenap itu lahir, maka akan terjadi peristiwa besar di bagian daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu, rayu, rayu. Salam semesta bagi kita semua. Selamat datang di channel Kangkung 007. Channel yang membahas, menguak fakta tentang mitos, legenda, ramalan, dan sebagainya. Gempa demi gempa akan silih berganti dari timur, dari tengah, dan dari barat. Sebuah penyesalan memang akan dirasakan jika telah terjadi. Jika saat itu tiba, rasa egomu serta rasa sombongmu hanya akan tinggal tangisan air mata belaka. Hukum dari sebab akan melahirkan hukum dari akibat. Nyawa seakan tak berharga di hadapan hukum duniawi. Yang mempunyai uang dan berpangkat, serta harta benda yang bisa dengan mudahnya memperjualbelikan nasib dari sesamanya. Ingatlah, akan ada masanya dirimu takkan mampu menggerakkan ragamu walau sedikit saja. Semua penyakit yang biasa bagi orang biasa, namun akan menjadi luar biasa di saat berada di dalam tubuh serta ragamu. Dimulai pada awal bulan di akhir tahun, kami mengingatkan untuk para umat bahwa ketika Sang Penggenap itu lahir, maka akan terjadi peristiwa besar di bagian daerah yang berdekatan dengan perairan. Semua dimulai dengan ditandai meletusnya gunung. Maka disitulah akan terjadi bencana-bencana. Hukum alam telah dimulai. Akan terlihat sebuah tanda yang berada pada matahari, bulan, dan bintang-bintang, serta pada bumi. Sehingga negara-negara yang berada di bumi ini akan ketakutan, khawatir, dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Para umat akan mati ketakutan karena cemas berhubung dengan segala sesuatu yang terjadi di bumi ini. Sebab kuasa langit akan menunjukkan kuasanya bergoncangan. Pada waktu itu, para umat akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila para umat itu beragama Islam, maka yang dia lihat adalah Imam Mahdi. Jika para umat itu beragama Kristen, maka yang dia lihat adalah Yesus Kristus. Dan apabila jika para umat itu beragama Yahudi, maka yang dia lihat adalah Mesias. Namun jika para umat itu beragama Buddha, maka yang dia lihat adalah Buddha Metea. Jika para umat itu beragama Hindu, maka yang dia lihat adalah avatar Vishnu. Semua ada pada dalam diri Anak Manusia itu, sehingga tidak ada satupun yang berberat hati dan membenci apa yang ia lihat. Jika semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah wajahmu, sebab Sang Pemimpin akhir zaman telah datang, dalam penyelamatanmu sudah dekat. Maka dari itu, teruntuk para umat, jagalah dirimu, jangan sampai hatimu terseret dengan pesta pora dan kemabukan,
serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan jangan sampai sang pemimpin akhir zaman itu tiba di hadapan para umat yang merugikan diri sendiri serta umat lainnya. Namun itu semua atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa dari rencana yang tak terlukiskan. Sehingga kami hanya menyarankan untuk menjauh dari pesisiran perairan pada akhir tahun ini. Saat itu tiba, mungkin engkau akan tersadar bahwa sesungguhnya dunia yang engkau kejar hanyalah fata morgana belaka. Saatnya hukum dari rimba yang berjalan. Saatnya hukum dari alam yang memberi pelajaran. Dan saatnya hukum dari semesta yang mengendalikan eksistensi dari penghuni-penghuninya. Hukum dari sang pencipta itu nyata. Jalani prosesnya. Nikmatilah alurnya dan rasakanlah sensasinya. Menyambut ditutupnya tahun ganjil. Perbanyaklah mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Perbanyak bersedekah, perbanyak amal ibadah, perbanyak membantu sesama, perbanyak berbelas kasih kepada hewan, dan perbanyaklah rasa sabar serta ikhlas di dalam hati. Angin, api, air, tanah, keempat elemen inti sedang menjalankan pita serta dharma baktinya demi kelangsungan ekosistem di Mayapada. Hanya orang yang selalu berpegang teguh dengan segala ajaran dari para leluhurnya yang akan mampu mengarungi semua yang telah ditetapkan. Ingatlah, bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu akan jasa, jeripaya, perjuangan, serta pengorbanan dari para pendahulunya, yaitu para leluhurnya. Hanya orang yang bodoh yang selalu menganggap semua ocehan ini hanya sebatas cerita dongeng, bahkan mengira terlalu banyak menonton film kartun. Namun bagi mereka yang selalu jeli dalam rasa, akan selalu tahu dan paham akan bahasa isyarat atau bahasa-bahasa syair. Selalu eling, selalu berhati-hati, selalu waspodo. Para pemegang tita sedang bekerja untuk pemurnian alam yang telah porak-poranda karena keserakahan dari segelintir golongan yang mengatasnamakan pembantu masyarakat dan selalu menghalalkan segala cara hanya untuk kepuasan diri sendiri, hingga rela menjual harga diri, bahkan mengorbankan nyawa dari sesamanya hanya untuk bisa tercapainya tujuannya. Ketahuilah tugas para winasis, para kinasi, alam, serta para momongannya, para leluhur sangatlah berat. Mereka harus rela dibenci, dinista, dicaci, digunjingkan, dihina, bahkan difitnah sebagai penyembah berhala, serta dianggap mendahului Tuhan. Jika engkau tak bisa membantu apa-apa, tolong jangan engkau menambah beban deritanya lagi di dunia ini. Ketahuilah, raga mereka memang lemah, namun dalam kesejatian sukma, mereka sangatlah kuat. Karena mereka lebih mengerti tujuan hidup lebih dari yang kalian ketahui. Tak henti-henti untuk selalu mengingatkan pada diri kita, untuk selalu dalam kesadaran sebagai kendali diri, untuk selalu mengutamakan kewelasasian dalam setiap laku diri kita. Ketulusan menjadi sebuah dasar yang cocok dalam menjalankan kewelasasian, menjalankan sebuah pengabdian dalam kehidupan, tidak meninggikan sebuah keinginan dan keegoan, tidak merebutkan akan sebuah kebenaran
yang hanya menjadikan kebenaran menjadi sebuah pembenaran diri untuk terlihat dan terakui benar, yang memunculkan sebuah benih kebencian. Ini hanya pengingat diri sebagai kehati-hatian untuk selalu mengutamakan kewelas-asian dengan ageman dan keanekaragaman dalam berkeyakinan. Jangan mencari sebuah kebenaran atas apa keyakinan mana yang benar. Mari bersanding dalam sebuah lingkaran kewelas-asian untuk sebuah kedamaian alam semesta. Suara teriakan bumi seakan menggema dan mengaum antara pulau yang satu dengan yang satunya, seakan saling bersambut, dikarenakan pemimpin para pulau di Nusantara adalah Pulau Jawa Dwipa. Gerakan yang indah sedang mengitari seluruh dataran di tanah Jawa. Alam sedang memainkan perannya, semesta sedang menjalankan dharma baktinya, dan diiringi keempat elemen inti dalam menjalankan tugas-tugasnya, yaitu angin, air, api, tanah. Untuk barisan para kesatria dan Srikandi, sudah tiba saatnya untuk kita menyatukan aura serta menyelaraskan energi dengan alam semesta untuk proses pemurnian alam di Mayapada tercinta ini. Energi kalian akan dihisap oleh alam untuk pemurnian. Dalam tubuh kalian akan lemas dan seakan tak berdaya. Teruntuk para sedulur spiritual, akan banyak yang gugur jika tak berhati-hati dalam melangkah. Saatnya hukum alam ditegakkan. Saatnya hukum semesta yang mengajari tentang arti kesejatian dalam hidup. Dan saatnya hukum sebab yang akan melahirkan hukum akibat. Barisan dewa sedang melihat para titisan dari alam kayangan di atas awan. Barisan para raja sedang melihat para pilihannya dari atas gunung. Dan barisan para sangyang sedang mengamati gerak serta perilaku momongannya dari alam. Teruntuk para umat, dekatkanlah hatimu dengan keimanan. Temani langkahmu dengan ketakwaan. Dan teruslah mendekatkan dirimu dengan Sang Pencipta, agar selalu dilindungi dari ganasnya amukan dari semesta. Mugi Gusti tansah amberkahi panjenengan sakeluargonipun. Sekian pembahasan dari channel Kangkung 007. Apabila ada kabar sesuatu yang mendesak, maka kami akan kabarkan kembali kepada seluruh umat Nusantara. Salam Sabda Pancatunggal, salam Kembang Melati Putih Seroja, Seroja akan mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu, 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 Sagung Dumadi.